dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali dengan acara, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita mulai acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita berdoa pada siang hari ini, yaitu dalam rangka deklarasi Laskar Melayu Bersatu Perjuangan. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ikhtiar atau ikrar Laskar Melayu Bersatu Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjunjung tinggi filsafat adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kami putra-putri Melayu dengan itikat baik, penuh kesadaran dan tanggung jawab pada hari ini Sabtu 14 Muharram 1446 20 Juli 2024 mengikhtiarkan Laskar Melayu Bersatu Perjuangan berazam dan berikrar. 1. Menjaga dan melestarikan serta menjunjung tinggi marwah tamadun Melayu, berperan aktif memperjuangkan dan menegakkan hak-hak putra-putri Melayu sebagai tuan di negeri Melayu, mewujudkan kejayaan Melayu yang terbilang cemerlang dan gemilang. 2. Siap sedia menjalankan persatuan dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung dan mendorong percepatan pembangunan yang maju, adil dan bermartabat, mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Deklarator Laskar Melayu Bersatu LLMB Perjuangan. LMB Perjuangan. Biasa. Belum masalah gitu.
sambutan dari Panglima Utama Datuk Muhammad Huzair. Para Datuk, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh LMB Laskar Melayu Bersatu, Letkol Datuk Said Amir Hamzah, Purnawirawan. Nanti saya ralat tadi host tadi mengatakan Letnan Jenderal itu Sarun Hamid, Datuk ini Letkol, Letnan Kolonel. Yang saya hormati juga tokoh LMB sekaligus beliau ini adalah Sekjen FKPMR Datuk Haji Endang Sukarlawan SH-MSc. Saya hormati juga tokoh LMB lama Datuk Bukhari. Beliau ini Sekjen ketika Letnan Jenderal Sarun Hamid memperbaharui LMB ini tahun 2020 tuh ya. Inilah sekjennya, jenderalnya, tukang menggodok LMB zaman Letnan Jenderal Sarun Hamid itu beliaulah yang terakhir. Yang terhormat juga kakak atau datin zaman Pak Sarawan juga, Datin Shirley, saya hormati. Ini senior semua nih, ya. Dan yang saya hormati Pangda. Kalau sekarang namanya Pangda. Kalau kita yang zaman-zaman sebelah kemarin itu Pangah, Panglima Tengah. Tapi zaman Datuk Letnan Jenderal Sarun Hamid itu Pangda, Panglima Muda ada. Panglima Muda setiap kabupaten kota itu disebut Panglima Muda. Itu Datuk Herman, Panglima Muda Bukalis. Saya hormati juga Panglima Muda Rohul. Saya tidak tahu, cuman saya tahu dia adik Dr. Adolf. Adik juga Bang Topik Tembusai, berarti Datuk ini Tembusai juga nih. Nah, kamu waktu kami ke Rohul kemarin ada disebutnya Tembusai, coba terjadi gitu nih. Saya hormati juga Datuk yang dari Bukit Batu, LMB lama, yang dari Datuk dari Siak Kecil, LMB Siak Kecil ya, yang Bengkalis. Jadi Datuk itu kemarin dua berapi nih mengasih nasihat sama saya nih. Tak boleh semua cakap katanya. Datuk sudah didatangi oleh Toko Riau untuk menjadi Panglima Melayu katanya. Berarti pemimpin Melayu di zaman kini atau di zaman now gitu. Kita nak kita bangkitkan Melayu insyaallah. Yang saya hormati juga nih ramai nih. Bang Tengku Amin, kawan mau pindah oleh sedikit, namun sebentar ibu. Itu Erwan, sesepuh yang tukang administrasi, sebelajar, dan ketua atau Datuk Wan Hamzah. Banyak nih ini cikal bakal pemimpin ke depan yang Melayu beliau salah satu. Aktif di organisasi, bolehlah bergaul pandai. Dan saya hormati Datuk Sultan Sati Batuah, mantan Kokakang Kano dan mantan pula pembina DPD Kota Kena Cebut lagi. Harus saya sebutkan di sini biar kita jujur. Dan saya hormati Bang Anto. Saya tak bisa pengedatuk nih. Bang Anto ni lah yang merayu saya masuk LMB kan. 2 bulan lah mo yo. Katanya beliau tu 2 bulan lebih dah. Lebih sikit meyakinkan awak, wih, nak Laskar ni gitu.
Awak kena dengar nak ngomong mengangkat bangsa Melayu, marwah Melayu, wah tak lengah awak lagi gitu. Tapi tak apa loh. Dengan begitu kita berkumpul pula di sini, alhamdulillah. Terima kasih Datuk Nasir. Kalau seberang kali dia ini Panglima Komando Inti tertinggi di tetangga sebelah. Habis kan pagi dia nyatakan sikap. Terserah. Kapal tu ada 2, tapi nampak aku kapal sini lebih sehat dan baru. Memang lama, tapi ini rehab ni biasa dah ni. Besar lagi, macam kapal Nabi Nuh. Dijamin selama menyeberang samudra Manu asal di Nusantara ni. InsyaAllah. Gitu. Dan yang saya hormati Datuk Adik. Ini pengguna program ini. Datuk Azmi Aziz, konco saya ni. Ini kami ni macam sahabat sebelah. Saya bisa ni. Sabudi dari Siap datang. Okey. Dan yang saya hormati dan yang saya sayangi, laskar-laskar pejuang-pejuang Melayu yang masih tetap solid di bawah kapal kita LMB Perjuangan atau LMB Nusantara. Kenapa saya bilang begitu? Bisa LMB Perjuangan, bisa LMB Nusantara. Kalau zaman sekarang ini, kalau kita berorganisasi atau berkooperasi atau berusaha, itu tergantung menggumham nanti namanya. Mudah-mudahan di antara dua itu dikabulkan salah satunya. Kalau tidak, kita ajukan lagi, Bang. Macam itu. Jadi mudah-mudahan karena ada komunikasi yang baik, saya pikir cepat terrealisasinya. Itu tentang menggumamnya. Tapi kapalnya sudah ada. Kapal kita tuh running kalau bahasa orang kampung, bagus. Memang stok lama tapi baru dan besar. Mesinnya pun urusan Jumat tuh. Mesinnya baru Jumat. Mesinnya kita masukkan mesin baru. Mudah-mudah semua tengok. Mesin baru. Kapalnya belum lama lagi ambil kayu di gunung apa tu, di Gunung Sinai sana. Dan demikianlah saya mengucapkan kepada saudara-saudara yang saya sayangi tadi, tetap kita bersama satu kapal. Kita akan berlayar mulai hari ini. Kita akan starter mesin kapal kita, Laskar Melayu Bersatu Perjuangan ataupun Nusantara. Takbir! Biasa tak pernah saya pakai ini, tapi kena suhu ini dia letak. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan para tokoh semua dan tentunya juga para laskar yang masih tetap solid di bawah kita. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kelihatan keyakinannya yang tinggi di wajah-wajah saudara-saudaraku semua. Sehingga acara yang luar biasa ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun ada agak keterlambatan sedikit tadi. Walaupun memang kemarin ada katanya dia perawang apa, tapi tak masalah. Tapi inilah Laskar Melayu Bersatu untuk hari ini. Tentu para tokoh senior, tokoh LMB dan seluruh pejuang Laskar Melayu Bersatu sudah banyak memberikan sumbangsih, baik dalam bantu waktu, baik pemikiran, ide, bahkan gagasan dan materi, sehingga semangat untuk mewujudkan kembali cita-cita para pendiri LMB yang dulu
bisa kita lanjutkan pada hari ini. Insya Allah kita akan memulai menghidupkan mesinnya pada hari ini. Sudah lama memang bangsa Melayu ini tertidur lelap, ya, terpecah, saling serang dan saling pukul. Apatah hati kena kejadian kemarin nih. 2 hari wak Malaysia, 3 hari Malaysia, yang keduanya kena. Jadi untuk masuk curhatan juga sedikit, kita tidak menyebut. Cuman karena yang konseptor tadi menyebut di sini, sudah lama bangsa Melayu ini tertidur, terpecah belah, saling serang, saling pukul. Ingat itu. Dan saya ungkapkan tadi. Terus saya mulai lagi. Pada momentum yang luar biasa inilah saya sampaikan, saatnya kita sudahi itu semua. Jangan lagi kita saling-saling hujat, ya? Jangan lagi kita saling main. Jangan lagi terlampau senang mencecap terliaki. Oh sekarang pakai listrik semua ya, tak pakai aki lagi. Jadi karena begitu itu yang akan menjadikan permusuhan-permusuhan. Jadi kalaulah kita menyandang atau memikul yang namanya Laskar Melayu Bersatu, yang harus kita ingat, persatuan itu harus kita ingat. Kalau Laskar Melayu Bersatu itu tidak boleh kita terpecah. Makanya kita pada hari ini Laskar Melayu Bersatu itu bersatunya yang harus kita garis bawahi. Saatnya kita sudahi semua itu, bukalah mata kita, telinga kita, sudah saatnya kita bersatu padu, dan sudah menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk menggelorakan semangat juang yang manakala Melayu yang kita cintai ini kian hari semakin tertindas, tertinggal, bahkan menjadi budak di negerinya sendiri. Ini bahasa-bahasa begini ini bisa dicerna nggak nih? Betul nggak kita nih budak Melayu menjadi budak tanah awak ini? Saya terangkan sedikit. Kita adu terangan bagus. Kita dalam bergerak 2 tahun belakangan ini, memang kami getol memikirkan, melihat saudara-saudara kita di kampung-kampung. Kalau di Kota Pekanbaru tak payah kita cari, kita tengok di Tanah Raya atau di Ukura sana. Oh, kita mulai payah nak sekolah. Sekarang payah nak makan. Bukan sekolah lagi, kalau sudah payah nak makan, itu namanya kita sudah jadi budak lebih pada budak itu. Seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Seperti itu. Tanah kita subur, sumber daya alam kita melimpah. Makanya berulang saya bilang, apa buktinya tanah kita subur? 2 pabrik kertas di sini menggunakan kayu-kayuan, tumbuh-tumbuhan, mengutamakan kesuburan tanah. Itu pabrik kertas yang besar. Memang memasukkan income pada negara. Tapi pada hari ini belum kelihatan terlalu besar untuk kemajuan saudara kita. Dan berapa ratus pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit itu juga mengutamakan untuk kesuburan tanah. Karena semua tumbuh-tumbuhan semuanya. Belum lagi minyak kita, batu bara kita. Di tanah kita subur, sumber daya alam kita melimpah, tapi kita menjadi budak di tanah kita sendiri. Ini maksudnya yang tadi. Dan dengan itu kita makanya harus kita bersatu. Insya Allah kita kedepannya kuat dan mampu mewujudkan kejayaan yang terdahulu yang pernah menjadi cita-cita para tokoh Melayu kita. Jadi LMB ini adalah warisan dari pendulu-pendulu kita, pendiri-pendiri kita, Letnan Jenderal Sarunan almarhum. Di situ saya lihat kemarin ada Datuk Erwan ini memasukkan di grup. Tujuannya LMB itu Laskar Melayu Bersatu ini dibentuk untuk memperjuangkan marwah, Melayu. Itu yang saya cakap. Marwah Melayu itu seperti apa? Marwah Melayu itu artinya harga diri.
Harga diri itu bukan hanya karena kita cuma orang, bukan seperti itu harga diri itu. Harga diri itu kalau kita sudah tidak bisa makan tanah kita, itu harga diri kita sedang tumbang. Kalau kita sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan saudara-saudara kita juga yang datang membuat pabrik-pabrik semua segala macam. Dengan pabrik-pabrik kelapa sawit, kita tidak bisa bekerja sama bermitra, itu malah kita tumbang. Kenapa? Berarti kita tidak dilihat, kita tidak dipandang. Seperti kita contohnya masuk kita ke suatu kampung, nggak kita jumpai mana orang ini. Ditengok emas bisa serak, ditengok kelapa lebat, tepung legah besar. Ini banyak, tapi tak ada orang. Pakai camuk lah orang mengutipnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada, tumbuhannya banyak, sumber alamnya melimpah, tak habis-habis nih sudah. Ya kan? Macam Pertamina Hulu-Rokan. Pertamina Hulu-Rokan semenjak zaman Belanda lagi minyak itu disedot. Sampai di zaman kita merdeka, Belanda pasti kita belum merdeka kan, masih penjajah kan. Nah, mulai Orde Baru mulai lagi disedot minyak kita tuh. Dikasih sekian, sampailah sekarang zaman Insinyur Joko Widodo, Bapak Presiden kita ini sekarang Pertamina Hulu-Rokan namanya. Tapi sama aja, motong rumput pun dari Bogor sana. Kita tahu. Tu tanya ke kawan di Rumbai ini, ada mana di Rumbai itu? Nah, tadi ada orang Pak Guru di Rumbai Pak Guru tu jongkai mana ni? Tu dia, propos. Tu. Payah. Ini security pun payah. Tu Bang Amin nyebutnya. Nasir katanya, Nasir keling ada. Oh, itu tersebutnya sudah ada kabulnya calon nih Bang. Aku sebetulnya tahu karena aku pelaku usaha di situ. Ada suhunya aku kemarin besok aku kena. Kata nama dia tu, kau tak bayar dulu dah kan? Dulu yang kuning semua tu. Jadi seperti itulah. Itu yang disebut marwah itu. Jadi jangan salah sangka. Begini ke pasar tak kata orang marwah macam bukan seperti itu yang marwah. Marwah itu apabila kita tidak dihargai lagi tanah kita, itu marwah kita sedang tumbang. Makanya tegakkan marwah menjadi tuan di negeri sendiri. Kalau ada perintah atau kata-kata mengatakan tegakkan marwah, berarti pada waktu itu marwah kita sedang tumbang. Sama seperti Nabi Muhammad diperintahkan Allah kum banzir, berarti dia sedang tidur, disuruh bangkit. Ini sedang tidur. Di surat Muzammil itu dia sedang tidur masih berkemul, disuruh bangkit, kum banzir. Bangkit kau sampaikan, kau beritahu orang tu kau bekerja elok, cari makan di tanah kau ni. Itu bahasanya. Jadi kalau tegakkan marwah kita sedang tumbang. Itu pesan yang dapat kita kasih tahu. Jadi marwah yang paling penting. Makanya kita buat yel baru kita bergerak, berdaulat, bermarwah. Kita bergerak itu berarti kita tidak lagi sedang tumbang. Kenapa? Menurut saya lihat nih banyak laskar-laskar kita sudah pakai panjang semuanya, sudah pakai mahkota Melayu, ya, dan kita sudah kenal. Jadi masyarakat karena ada sedikit kemarin tuh, yang dari Kalimantan melepon, yang Melayu dari Palembang melepon, yang dari Jambi melepon saya, melepon Koti, melepon Humas, melepon mungkin kawan yang banyak hadir media sosial lah sob. Yang dari POM kan juga kirim salam sama saya. POM itu Persatuan Orang Melayu Kalimantan. Jadi semuanya berarti kita ini sudah tegak. Sudah mulai tegak, maka disuruh bergerak, berdaulat, bermarwah. Kita bergerak, mulai kita bergerak karena mesin mau kita hidupkan ini. Hari inilah kita menghidup mesinnya, kapalnya. Berdaulat tidak boleh yang ada intervensi kita. Harus ada aturan-aturan mainnya, harus jelas. Jadi supaya kita ini memang dihitung. Kita menjadi dihitung, kita ini bisa disebut
juga dia juga mengatakan sebelum ini kamu belum menjadi orang belum bisa disebut katanya. Ya dokter juga mengucapkan seperti itu. Nah kita juga sebetulnya kalau kita tidak bisa disebut. Kalau kita tidak bisa cari makan di tanah kita, itu kita tidak bisa disebut. Marwah kita sedang tumbang. Ini sudah sedikit kita tegakkan. Makanya kita bergerak, berdaulat, bermarwah. Nah, jadi saya mau ngasih semangat adik-adik ini selalu nih, saya mau ngasih semangat dan kumpulkan sekali sebulan atau berkala. Sebelumnya waktu awal-awal saya menaungi Laskar ini, saya rapat berkalanya dua kali sebulan, 2 minggu sekali saya rapat. 2 minggu sekali saya ajak adik-adik itu. Tuh Azmi kasih tahu untuk awal-awal. Nah setelah itu saya pindah ke rumah saya sendiri sekali sebulan agar kita mengerti apa yang harus kita buat, siapa kita sebetulnya, kemana kita arahnya, kenapa kita harus ada Laskar, kenapa harus ada bangkit, kenapa harus kita bergerak, kenapa harus berdaulat, apa itu daulat. Jadi jangan mau kita hanya ucapan. Jadi apabila kita ucapkan, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Nah kalau memang belum terwujud, bagaimana cara mewujudkan apa yang kita ucapkan itu? Kalau bergerak ya bergerak, seperti apa bergerak? Kalau duduk, tidur itu bergerak mau loh. Bergerak. Berdaulat, seperti apa berdaulat? Kata cuma 3. Bergerak, berdaulat, bermarwah. Tapi memperjuangkannya cukup lama ini dan cukup serius dan harus hati-hati dan harus betul-betul istiqomah, konsisten masa waktu ini. Seperti itu, bergerak, berdaulat, bermarwah. Nah berdaulat ini seperti apa nanti berdaulat itu? Betul nggak kita bisa mendaulat diri kita ini? Melayu dulu, betul nggak berdaulat? Ini saya tengok tadi diserang-serang pula lagi. Ya kok di video tadi ketuanya ada lagi menyerang-nyerang. Nah jadi kalau lambat kita bangkit, lambat kita bergerak, ya kita akan seperti tadi. Bilang kita terpecah. Kalau kita terpecah, kita lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nggak suka dengan orang terpecah. Allah lebih menyukai orang bersatu. Seperti itu. Apatah lagi, ya di saat saya sekarang ini media sosial kan banyak. TV mungkin media sosial itu lebih cepat kita lihat di tangan kita masing-masing. Ya, kita sering akan melihat atau memperhatikan. Kita jangan hanya memikirkan Riau, Indonesia atau Sumatera. Coba lihat juga pada politik global. Politik global itu politik dunia. Ini politik dunia ini, saya tengok ini harga uang sudah agak kacau ini semuanya. Negara kita sedang tidak ada uang segala macam begini. Ya, perlu saya sampaikan sini biar kita tahu apa sebetulnya kita semua bersatu. Kita nggak tahu ke depan seperti apa di Indonesia. Karena setiap hari kita disuguhkan kepada ke depannya seperti apa, mau kemana ini. Ada ancaman yang besar, ada perang dunia ketiga saya lihat di luar sana. Akan arah-arah seperti itu, politik globalnya. Jadi blok barat dan blok timur itu mereka sudah klop. Sudah jelas mana yang blok barat Amerika dan Inggris dan sekutu-sekutunya dan NATO-nya. Blok timur itu Cina dan Rusia dan sekutu-sekutunya, Iran segala macam, Korea Utara. Sudah jelas. Dan saya lihat itu salah satu tempatnya nanti itu di Laut Cina Selatan. Nggak tahu ada tuh apa? Saya dengar Hamzah, Konen mungkin tahu juga. Jadi kalau sempat itu yang terjadi, kita kan semua kondisi harus siap. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kondisi-kondisi global seperti itu, yang pertama kali yang akan kita rasakan apa? Keamanan akan terganggu. Setelah itu kelaparan. Ingat itu. Setelah itu paceklik kelaparan. Itu pasti akan kita jumpai. Kalau sudah kondisi dunia ini tidak aman, akan seperti itu arahnya. Apabila sudah kelaparan, kemana kita? Kelompok mana yang paling mantap nanti?
kelompok yang lebih besar lah, yang terintegrasi lah, yang bisa terkoordinir dengan baik lah yang akan kuat. Kita juga nggak mengerti. Politik Indonesia pun juga seperti ini. Dan sistem negara, hampir negara seluruh dunia ini tidak percaya kepada pemimpinnya sendiri. Itu perlu juga kita buka mata ke sana. Nah, Laskar Melayu Bersatu Perjuangan atau Nusantara ini erat hubungannya dengan itu. Apabila kita terorganisir, terkoordinir dengan baik, satu komando, kita akan lebih mudah menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Di sini saya berpesankan itu juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu membosankan atau bisa dipahami, dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada semuanya, kepada tokoh-tokoh pendiri yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memasuki kapal Laskar Melayu Bersatu Perjuangan atau Nusantara. Terima kasih banyak. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Panglima Utama Datuk Muhammad Uzair. Semoga LMB. Selanjutnya kata sambutan dari pendiri LMB atau tokoh Melayu Riau, yaitu Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan TNI Datuk Said Amir Hamzah. Kepada Datuk kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim. Yang kedua, mengikhtisarkan atau mendeklarasikan Lembaga Laskar Melayu Bersatu Perjuangan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat barokah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada Datuk Panglima Besar kita, Panglima Utama, pendiri Laskar Melayu Bersatu, almarhum Bapak Haji Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Al-Fatihah. Yang kami hormati Pak Endang Sukarelawan, ini salah satu pendiri Laskar Melayu Bersatu dari 19 orang, dan sebagian sudah ada yang mendahului. Jadi selain Pak Sarwan ada Datuk Bastiar, ada beberapa orang lagi. Kemudian ini Pak Bukhari, beliau meneruskan jadi setiausaha Pak ya. Ibu juga. Yang kami hormati Datuk Panglima Tinggi, Panglima Utama Muhammad Uzair. Saya kira gelar ini harus kita pertahankan karena Panglima Besar kita, saya kira tidak usah kita pakai lagi untuk jadi Panglima Besar, cukup almarhum Pak Sarwan saja yang kami. Kemudian Datuk Sultan Sati, Datuk Nasir, Datuk Herwan, Datuk-datuk sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini khusus untuk Adinda Azmi pendiri. Nah, ada sana. Ini abangnya kawan saya sekolah dulu. Dari SMA, saya terkenal orangnya paling rajin, dan sekarang dulu pernah kerja di Mustika Ratu.
sekarang di Malaysia buka perusahaan sendiri bersama kawan-kawannya. Jadi saya ceritakan lagi, bermula habis sembahyang Isya, beliau datang, Bang, ini laskar masalahnya gini. Saya bilang, cari waktu nanti kita kumpul. Nah, carilah waktu kita kumpul, tapi sebelumnya saya bilang temui dulu beberapa tokoh, Pak Endang, Pak Bukari, tanyakan pendapat. Dan ternyata apa yang saya sampaikan itu semua sepakat untuk kita memperbaharui. Saya cerita sedikit ya. Sebetulnya Laskar Melayu Bersatu itu yang kedua. Yang pertama itu ada namanya Laskar Melayu Bersatu Riau. Tapi karena ada beberapa orang yang balelo, nggak ngerti apa-apa, tapi ingin mau jadi panglima besar. Akhirnya Sarwan tanya saya, beliau panggil saya Amir, Mir, gimana nih? Kalau dia mau jalan-jalannya lah Pak, gitu kan. Nah, kita juga tidak terlalu ini. Tapi kalau bagusnya kita buat sendiri. Maka dibuatlah Laskar Melayu Bersatu yang akte pendiriannya Elhami mana? Tanggal berapa, Mi? 30 Oktober 2004. Itu cikal bakal jadi kenangan kita berdirinya Laskar Melayu Bersatu. Nah, di dalam perjalanan dinamika seperti itu, kebetulan saya ditunjuk jadi setiausaha. Kalau sekarang ini kerennya namanya sekjen gitu. Dan juga Pak Endang, Wakil Ketua, Usama Alwi, termasuk salah satunya namanya Pak Rusli Ahmad. Banyak lagi yang lain-lain yang ikut mendirikan itu. Kemudian terjadi dinamika lagi, saya diminta untuk jadi wakil Panglima Besar, timbalan Panglima Besar untuk meneruskan ini. Karena beliau di Jakarta, maka sepenuhnya kendali itu ada di timbalan Panglima Besar. Dan kita dapat bantuan waktu itu dari Pak Gubernur, alhamdulillah kita berjalan. Jadi kalau kita bikin acara, kita tak jual kaos, kita tak jual baju. Kita kalau tahun itu kita 2 kali, namanya satu rapat pimpinan, satu rapat koordinasi. Kita panggil dari daerah-daerah, silakan kawan-kawan datang, nanti ongkos transfer pergi pulang dan uang saku, dan selama akomodasi di Pekanbaru kita tanggung. Jadi 1 sen pun kita tidak perlu uang. Nah, ini harus dijadikan tradisi. Saya ingatkan lagi, jangan nanti rumah siap penokok bunyi. Nah, ini bahaya. Karena kalau udah panglima nanti jualan kaos, nah itu suruh jual aja di Pasar Sukaramai itu. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai. Kita kembali kepada kitahnya lagi juga. Kita berharap Laskar ini jalan terus. Walau 7 lautan terbakar, maka sampan Laskar Melayu Bersatu perjuangan ini tetap berlayar. Ini ingat, kami di dalam urusan berganti-ganti ini tidak pernah bertelagah. Kalau si A ditegur, tidak merajuk dia. Saya juga pernah ditegur, ini juga pernah kena marah. Tidak ada kami. Dan kami tidak akan pernah melupakan jasa beliau. Saya kenal beliau itu waktu saya ditugaskan sekolah. Waktu itu saya sudah naik pangkat mayor, tapi belum sekolah. Dulu kalau di tentara kan sekolah dulu baru naik pangkat. Nah, saya naik pangkat dulu baru sekolah. Terjadi peristiwa 18 Mei 1998 ya. Jadi terjadi hal itu, bergolak segala macam. Bergantilah tempat itu kepemimpinan. Nah, di situ saya mulai dekat dengan beliau. Tapi sebelumnya kami pernah buat halal bihalal atas nama masyarakat Riau. Yang kami lawan itu Pak Suripto. Pak Suripto dengan beberapa kroninya, termasuklah anggota-anggota DPR RI dari Riau, mau buat halal bihalal, kami duluan buat halal bihalal. Jadi kami walaupun anak-anak muda waktu itu, saya waktu itu saya dikeluarkan dari tentara, maka saya waktu itu kapten.
Saya tanya, Pak, boleh nih Pak? Jalan aja lah katanya. Ya gimana? Udah ada bapak di belakang. Jadi saya semangat itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau beliau tuh konsisten. Kalau bilang A, B. Kalau dia marah, ya wajar lah dia marah, kita salah gitu. Ya kan? Tapi jangan dihilangkan nama dia di dalam Laskar ini. Masa orang yang pendiri pertama sampai anak kemana, kroni-kroninya mau dihilangkan, mau jadi tunggal aja, itu tidak benar itu. Itu dajal itu. Ini kira-kira berapa ton kapal kita nih? 1000. Kalau 1000, baru tuh, mesin kita baru. Ya, mesin kalau 1000 ton maka mesin kita paling tidak 500 PK. Starter jalan. Tapi ingat, ini udah ada nakoda, ada mualim, ada kepala kamar mesin, ada klasi segala macam. Tolong sampan ini bisa membawa Laskar ini ke tujuan. Tujuannya apa? Kita akan menjadi pengawal dan jadi tuan di negeri Melayu, khususnya untuk Riau. Kita benahi dulu Riau. Kalau sudah kabupaten kota sudah terbentuk, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain baru sadar dari siumannya. Karena saya lihat yang tegak lurus hanya 2, Dumai dengan Dayung udah terakhir. Yang lain tak ada komentar saya lihat. Karena setiap kali pun saya komentar, Datuk Ketian satu itu nggak pernah komentar gitu. Paling-paling dia paling WA kayak Pak Endang aja gitu. Jadi kita running dengan segala macam halang rintangnya lagi akan kita hadapi. Cuman satu bekal saya, pesan saya, tolong nanti setelah ini silaturahmi ke Kapolda sebagai pembina Kamtipmas di Riau ini, kemudian Korem sebagai pembina teritorial. Kalau bisa ke Lanut atau ke Lanal itu boleh juga. Tapi 2 inilah utamanya. Silaturahim, kalau perlu minta saran dan ini kita minta pembekalan. Kalau memang ada pembekalan, ada namanya sekarang namanya apa nih? Ada tuh kayak kalau sosialisasi lah itu. Kita minta diundang, kalau bisa kita ramai datang. Paling tidak 5 atau 10 orang. Jadi di sana kita dapat pencerahan-pencerahan. Kita nih sebetulnya 3 aja pilar di Riau ini. Pertama, Lembaga Adat Melayu. Kedua, Forum Komunikasi Muka Masyarakat Riau yang berkiprah di bidang sosial dan politik. LAM itu adalah pengawal budaya. Nah sekarang kita ini, Laskar Melayu Bersatu Perjuangan ini, mengawal yang 2 itu. Jangan sampai kita dilecehkan. Karena sekarang ini udah ada pula nih. Pokoknya si A ini mantan-mantan gubernur yang mau maju dicari penyakitnya. Tak usahlah cari penyakit orang, penyakit kita aja urus. Saya kira itu yang perlu kita waspadai. Dan kita ingat dalam perjuangan ini tidak semua orang sepaham dengan kita, ya kan? Nah, jadi di dalam ini juga mungkin tidak ada sepaham. Saya yakin ini sebentar lagi udah sampai itu ke kawan sebelah itu foto-foto kita ini, dan isi pembicaraan kita itu udah sampai. Karena di dalamnya ada pengkhianatnya gitu. Saya ini mantan tentara, letnan kolonel, agak lihat-lihat mukanya itu kira-kira bisa ditebak tuh siapa orangnya. Cuma salah saya sebutkan, nanti menimbulkan masalah. Cukup waspada aja. Dan saya minta kesadarannya, tidak usah disampai-sampai ke sana. Cukup kita biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Duai? Takbir! 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 Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu. Oh ya, tadi ingin saya sampaikan, Ibu Adlaini sebetulnya ingin hadir. Beliau di samping WA kepada kawan-kawan yang lain, beliau ke saya, tidak katanya saya nggak bisa karena saya vertigo. Kalau saya berdiri kepala saya pusing, saya jatuh. Jadi saya istirahat aja. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar. Kita doakan Ibu Adlaini cepat sembuh. Terima kasih. Ada 2 aja pantun saya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau di angsa 2. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Kalau hendak mendekat selendang, dekatlah selendang di kain putih. Kalau hendak selamat ke seberang, pandai-pandai meniti buih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setelah berakhirnya kata sambutan dari
Datuk Said Amir Hamzah, berakhir pula acara kita pada hari ini dan akan ditutup selanjutnya dengan sesi foto bersama. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang berita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Ini pantun untuk kita semua. Apa tanda Melayu maju? Ada dijunjung setiap daerah. Apa tanda Melayu bersatu? LMB Perjuangan bergerak, berdaulat, bermarwah. Terima kasih kepada Datuk. LMB Perjuangan! Bergerak, berdaulat, LMB Perjuangan! bergerak, berdaulat, LMB Perjuangan! bergerak, berdaulat, Takbir! Allahu Akbar, Takbir! Allahu Akbar, Takbir! Allahu Akbar. Jalawi! Allahu